kesehatan? Tentu milik kesehatan, karena Kesehatan adalah kekayaan yang ada pada dalam diri kita dan gak bisa dibeli dengan uang. Even lo punya uang, kalau kesehatan lo memburuk, uang lo juga pasti akan habis gitu. Hello everyone, balik lagi ke channel aku. Jadi konten aku kali ini berbeda dari konten-konten aku sebelumnya. Aku bakal ngebahas yang lagi hangat dan ramai diperbincangkan di seluruh dunia. Ya, pandemi corona. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu coronavirus disease atau yang biasa disebut sebagai COVID-19. COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Cina dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita bisa tertular virus ini jika ada seseorang yang positif kena corona, terus kita nyentuh air liurnya. Makanya kita harus menggunakan masker supaya meminimalisir terkena virus tersebut, karena dengan dia batuk bersin itu kan kita nggak tahu ya virusnya bisa nyebar kemana aja kayak gitu. Karena mencegah atau minimalisir terkena atau tertularnya virus corona ini, biasanya aku dari antara jam 9 sampai jam 10 pagi itu aku berjemur di bawah sinar matahari cukup 15 menit. Terus aku selanjutnya minum jahe, racikan jahe, kunyit, lengkuas, sereh, terus ketumbar, terus apalagi pokoknya racikan itu yang menghangatkan tubuh, yang bisa meningkatkan imun kita. Oh iya, berjemur di bawah sinar matahari pagi itu bukan untuk mencegah corona, tapi untuk meningkatkan imun kita. Terus aku rajinin cuci tangan sehabis kemana-mana. Terus kalaupun aku keluar gitu ya, keluar ke jalanan gitu, itu biasanya aku sampai rumah tuh langsung mandi, ganti baju semuanya, aku mandi. Terus makan yang teratur, tidur yang cukup, terus jangan sampai stres yang bisa menurunkan imunitas kita. Kayaknya aku ngomong gak usah terlalu banyak deh, karena setelah ini aku bakalan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman aku sesuai dengan pendapat mereka masing-masing terkait coronavirus uang. Oke, jangan di skip ya videonya, tonton sampai habis. Siapa tahu ini bisa jadi ilmu buat kalian. Apa sih arti uang menurut pandangan kamu? Uang itu didefinisikan sebagai alat tukar. Sebenarnya bisa alat tukar apa aja. Mau ditukar jadi barang bisa, jadi rumah bisa gitu. Menurut aku uang itu benda yang kita gunakan untuk transaksi. Jadi uang itu kita perluin, kita butuhin, tapi jangan dijadikan segala sesuatunya tuh harus pakai uang kayak gitu. Uang merupakan alat utama untuk kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk menjadi penyambung hidup kita. Karena di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, segala sesuatunya pasti dibeli dengan uang. Gak ada yang gratis. Di zaman sekarang ini, seberapa pentingnya uang sih bagi hidup kamu? uang memang penting untuk menjalani segala aktivitas kita, tapi uang bukanlah prioritas yang utama, karena prioritas utama adalah kesehatan, pendidikan, dan bisa bersama dengan orang-orang terkasih. Mungkin selanjutnya uang. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Akan tetapi, uang itu dapat menunjang kita untuk menggapai akhirat. Contohnya naik haji, bersedekah, itu kan menggunakan uang. Uang itu penting banget buat saya karena semua hal menurut saya itu ada keterkaitan dengan uang gitu, kayak jasa ataupun barang, semuanya itu pasti nggak jauh-jauh dari uang gitu. Memang dengan uang kita bisa hidup, tapi nggak selamanya uang bisa menghidupkan kita. Gitu sih. Menurut gue pribadi, uang itu tuh penting banget, karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan kita pribadi. Ya kalau misalkan buat gue pribadi, uang itu penting banget. Kayak definisi yang awal, uang itu kan alat tukar. Jadi sebenarnya sekarang mau butuh apa-apa gitu, pasti butuh uang. Dan segalanya bisa dibeli dengan uang. Ya realistisnya sekarang begitu. Uang buat gue lumayan penting, Kak. Karena banyak hal yang harus gue penuhi sendiri, kebutuhan gue, atau mungkin nanti adik-adik gue, atau gue bisa bantu nyokap atau bokap. Dan juga uang itu penting untuk mewujudkan beberapa hal yang gue inginkan di masa depan. Misalnya gue pengen punya rumah, pengen punya mobil, gue pengen bangun yayasan, atau gue pengen punya
yayasan untuk anak yatim, dan gue seneng banget sama anak-anak. Uang itu penting banget, kita harus cari uang karena apalagi saya laki-laki, jati diri laki-laki itu adalah ketika dia memiliki uang. Itu Penting banget sih uang itu, karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja kita itu perlu uang. Untuk makan kita perlu uang. Tapi balik lagi ke poin tadi nomor 1, menurut aku jangan dijadikan uang itu adalah segalanya. Tapi memang semua itu kita perlu uang, tapi jangan dijadikan uang itu segalanya gitu. Tanpa perlu ditanya lagi, setiap manusia pasti memerlukan uang. Karena menurut mereka dan menurut aku pribadi, uang itu sangat penting. Tanpa uang, kita nggak bisa apa-apa. Tanpa uang, kita nggak bisa membeli keperluan untuk kehidupan kita, bukan? Biasanya masalah apa yang terjadi di masyarakat terkait uang? Banyak banget masalah terkait uang. Salah satunya biasanya yang biasa terjadi itu hutang, piutang gitu. Itu kan sensitif ya. Terus uang itu tuh nggak kenal saudara, nggak kenal temen. Kalau contoh yang paling simpelnya dalam kehidupan yang ada itu, menurut gue tuh konflik yang disebabkan oleh uang itu adalah misalkan kayak berebutan warisan. Itu udah paling ini banget ya, paling simpel dalam hidup. Banyak banget sih konflik yang tentang uang di lingkungan kita sendiri. Kayak semisal pengangguran, tapi suka utang uang. Terus waktu kita kepepet, terus kita akhirnya menggadaikan sebuah barang, namun pada akhirnya kita nggak bisa nebus. Itu juga menjadi salah satu permasalahan keuangan yang ada di lingkungan. Menurut kamu, seberapa besar dampak perekonomian Indonesia semenjak terjadinya pandemi corona? Menurut saya besar banget, khususnya di Indonesia ya, karena banyak banget hal-hal yang nggak terduga yang harus dikeluarkan dana, harus ada pengeluaran dana yang dilakukan pemerintah untuk membeli seperti kayak masker yang kekurangan masker, terus ataupun barang-barang seperti APD dan hal-hal pendukung lainnya untuk menanggulangi pandemi ini gitu. Dan gak hanya di Indonesia aja, ini terjadi di seluruh dunia. Banyak yang mengalami gangguan setelah adanya pandemi ini, seperti mobilitasnya pemerintah, terus dunia hiburan dan sebagainya. Pokoknya pengaruhnya besar banget. Ini menurut gue bener-bener dampaknya besar banget, karena banyak banget orang yang gue lihat itu yang penghasilannya harian, terutama mereka bener-bener kelimpungan, kebingungan dan segala macam-macamnya. Nggak seperti orang-orang yang, maaf, gue juga bukan tipe yang maksudnya tergolong yang terdampak, gue juga tidak terlalu terdampak, tetapi ya menurut gue semua ekonomi hancur sih. Ini bener-bener perang bersama, seluruh dunia sedang hancur, nggak cuma kita doang. Dampak perekonomian di Indonesia cukuplah kuat. Segala lini perekonomian mulai dari yang menengah ke atas, menengah, bahkan menengah ke bawah terkena imbas dari corona. Perekonomian menjadi lesu, mulai dari para pemilik perusahaan besar, pengusaha, bahkan kepada para pekerja harian maupun pekerja lepas. Semua lini perekonomian terasa lesu. Pendapatan yang tadinya cukup baik sekarang mungkin melonjak turun hingga 90%. Segala bentuk perekonomian terancam kolaps. Lihat saja, bahkan sudah banyak sekali orang-orang yang di PHK, UMKM yang gulung tikar, dan para pengusaha makanan dan minuman yang satu hari itu tidak satupun produk mereka yang berhasil terjual. Sehingga jika corona ini masih terus terjadi di Indonesia, mungkin perekonomian Indonesia akan lebih krisis dibandingkan dengan tahun 98. besar banget, bahkan ada orang-orang yang merasa susah, butuh bantuan perekonomian dari sisi pangan, sandang, dan lain sebagainya. Bahkan dari kalangan besar orang-orang menengah ke bawah ngerasa benar-benar susah dari efek pandemi ini gitu. Menurut saya Pak sangat besar, karena Indonesia bukanlah negara maju. Indonesia pertanyaannya apakah dia punya dana cadangan untuk mengcover ini semua? Notabene juga angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu sangat besar, luas, dan
itu perlu namanya kerja bareng baik pemerintah maupun warga sekitar, nggak hanya menuntut pemerintah saja sih. Cuma memang perekonomian Indonesia bukanlah yang, ya kita akui Indonesia bukan negara kaya dari segi pengelolaan ya, tapi kalau dari segi alam, sumber daya alam kaya tapi bukan milik Indonesia, sehingga perekonomian untuk Indonesia sangat terdampak karena tidak dikelola dengan baik. Kemudian mengenai kabar semakin memburuknya corona ini, pemerintah menerapkan WFH atau work from home. Kamu sendiri setuju gak sih dengan adanya WFH ini? Setuju atau enggaknya saya dengan WFH? Tentu setuju banget. Karena dengan WFH, kita bisa memutus penyebaran corona. Potensi penyebaran corona jika kita tidak WFH. Bayangkan saja ketika kita dari rumah ke tempat kerja, kita berinteraksi dengan banyak orang, kita mendatangi berbagai tempat. Di sana, kita bisa saja memiliki potensi terkena corona yang sangat besar. Namun dengan WFH, kita bisa memperkecil sekecil-kecilnya potensi tertular dari virus corona. Jadi, saya sangat mendukung dengan adanya WFH. Kalau di beberapa kantor aja ya setuju, tapi kalau di semua sektor yang nggak setuju. Kita harus pertimbangin sektor-sektor tertentu yang emang bisa nerapin WFH. Kalau kayak orang-orang lapangan kan bisa ngejar nasabah dari gadget, tapi kalau misalkan kayak orang-orang pelayanan gitu kan nggak bisa WFH. Jadi setuju kalau cuma beberapa. Actually enggak sih, gue seneng sih maksudnya dapet kesempatan untuk kerja di rumah, tapi gue lebih resah karena gue itu kan kerjanya mobile ya, gue nggak kerja di meja sendiri, gue bisa pindah ke meja mana aja dengan beberapa jenis pekerjaan. Jadi ya gue butuh responsibility yang cukup tinggi dengan pekerjaan gue. Jadi jujur WFA itu malah bikin gue resah banget karena kerjaan gue nggak ada yang kepegang satupun, karena gue kan kerjanya emang mobile gitu, nggak yang diem di satu tempat. Udah gitu perusahaan gue bener-bener nerapin yang kayak folder itu ada share folder, jadi kalau misalnya di luar kantor tuh gue termasuk yang nggak bisa akses folder gue. Setuju banget, karena itu adalah salah satu cara paling baik, paling mutakhir untuk memutus rantai penyebaran dan penularan dari COVID-19 ini. Jadi kita ikutin dari kebijakan pemerintah yang pastinya itu akan ada efek baiknya untuk semua warga Indonesia, khususnya untuk penyebaran dari COVID-19 ini. Karena di kantor kan kita tahu sendiri pekerjaannya kan berjarak sangat dekat ya, bahkan bisa kurang dari 1 meter. Itu nggak menutup kemungkinan untuk penyebaran COVID-19 ini berlangsung dengan cepat. Kalau menurut saya sih sebenarnya setuju saja, karena untuk kedepannya seharusnya tren WFH itu sudah menjadi tren yang sangat, atau yang menjadi utama ya. Ada namanya wacana di mana kita bekerja di rumah, dan itu bagi pengusaha itu sangat memangkas namanya cost dalam sewa gedung atau pembelian gedung. Cuma memang tidak bisa dipantau secara langsung ya. Apa pesan yang bisa kamu sampaikan untuk para pekerja ataupun pengusaha yang ekonominya terdampak semenjak terjadinya pandemi corona ini? Pesan yang saya berikan kepada ojol yang pertama yaitu, jika memang diharuskan untuk bekerja di luar dan mencari nafkah di luar, nggak di rumah aja, tetap lakukan yang sudah memang menjadi ketentuan pemerintah juga. Tetap jalankan yang udah dicanangkan untuk kepentingan pribadi dan untuk keluarga juga gitu. Walaupun kita kerja keras untuk mencari nafkah di luar, tetap jaga kebersihan dan juga jaga jarak aman gitu. Untuk sales-sales yang di PHK, mas atau mbaknya, memang ini bukan jadi keinginan dari kita semua akan hal ini, tapi jangan juga kita menyalahkan ini berlarut-larut, yang menyalahkan juga pihak-pihak yang memang bukan salah mereka gitu untuk mengeluarkan atau mem-PHK mbak atau masnya gitu. Karena percayalah bahwa dari setiap yang terjadi pada saat ini akan nanti kita rasakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ambil hikmahnya. Memang mengecewakan, tapi percaya bahwa kedepannya akan ada hal-hal baik.
yang lebih dari sebelumnya. Orang-orang yang berdampak kena corona, apalagi berdampak perekonomian, itu saran gue jangan pernah putus asa. Kita semua pasti berlalu sama badai corona ini. Jangan pernah mengeluh, karena ini semua udah digariskan sama Yang Maha Kuasa kalau kita bakal kena sama pandemi corona. Terus jangan pernah takut kita nggak makan. Ular, nyamuk, semua binatang-binatang terkecil pun itu udah digariskan sama Allah buat dapat rezeki, apalagi kita yang manusia, yang makhluk berakal. Jadi jangan pernah putus asa. Oke? Jujur, gue sebenarnya prihatin dengan keadaan ekonomi terdampak. Tapi kalau misalnya lo hari ini lo alasan lo keluar itu untuk cari makan, lo bayangin deh kalau lo terkena corona atau lo carrier virus corona, lo cari makan itu misalnya buat orang tua lo atau anak istri lo, tapi ternyata begitu lo pulang yang kena anak istri lo. Amit-amit kalau dia dijemput oleh petugas rumah sakit, diisolasi dan akhirnya meninggal, lu udah nggak bisa ngeliat dia lagi, dan juga lu nanti nggak akan ada alasan lagi untuk keluar rumah untuk menafkahi mereka. Jadi menurut gue kalau emang beneran ini penting banget untuk keluarga, ya is okay keluar, tapi tetap jaga kebersihan, perilaku hidup bersih, semua anjuran pemerintah tolong ditaati. Apapun itu, kita semua hancur bersama, berjuang bersama. Kita juga mau semoga corona ini sih cepat berlalu. Tetap semangat, tetap hidup bersih. Kita semua sama dalam keadaan susah. Jangan pernah berpikir ada orang yang nggak susah. Bagus-bagusnya hidup orang kaya juga, mereka kalau nggak bisa liburan, mereka pasti bakal berasa susah. Jadi kita semua sedang susah. Jadi semoga corona berlalu, tetap jaga perilaku hidup bersih, semangat, semoga tetap dapat rezeki, karena biarpun dunia ini di lockdown, tapi rezeki dari Tuhan itu nggak pernah di lockdown, dan itu harus dipercaya. Terus semangat. Untuk teman-teman di luar sana yang berprofesi sebagai ojol, supir angkot, para pedagang kecil, jangan berputus asa, tetap sabar, tetap kuat. Semua ini pasti akan berakhir. Ingat, kalian gak sendiri. Kami di sini, kita semua tentunya akan saling bantu-membantu dan mendoakan kalian. Tapi, dengar-dengar di luar sana banyak sekali yang memanfaatkan saat-saat ini, dimana meminta belas kasih tanpa usaha sama sekali. Bukan seperti itu. Kita harus sama-sama bangkit. Kita harus sama-sama bisa melewati semua ini. Mungkin dengan saling membantu itu menjadi jalan keluarnya. Tidak hanya membantu secara materi saja, tapi juga dukungan. Untuk saranku sih, misalnya untuk ojol, driver, dan lain sebagainya, mungkin kita bisa mencari peluang. Misalnya, kita membuat masker kain lalu bisa dijual lagi, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah aja. Tetap semangat ya, jangan putus asa. Kita bisa melewati masa corona.